I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang permodalan koperasi. Simak video berikut ini. Arti modal koperasi. Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha memerlukan pengaruh modal dan penggunaannya. Dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan daripada kepentingan kebendaan. Modal tetap atau juga disebut modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan fasilitas koperasi seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Modal kerja yang disebut juga modal jangka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan peresmi asuransi, dan sebagainya. Jika koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam, maka modal ini diperlukan untuk pembelian pinjaman kepada para anggota dana pendirian atau pengorganisasian, digunakan untuk membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian atau pengorganisasian. Dana ini diperlukan sebelum organisasi bisa beroperasi, seperti untuk izin pendirian, izin usaha, pembuatan rencana kerja, dan sebagainya. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan. Yang pertama, pengendalian dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota. Yang ketiga, kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Yang keempat, koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Yang kelima, usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Undang-Undang Nomor 12 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian ditentukan modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan, pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan. Kemudian ayat 2 dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bila mana koperasi itu kemudian dibubarkan. Jadi di sini pengertian modal lebih dilihat dari segi wujud atau sebagai bukti, evidence. Modal koperasi terdiri dari yang pertama modal sendiri, equity capital. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal equity. Modal equity adalah simpanan pokok, sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua ada simpanan wajib, sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga ada dana cadangan, sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Selanjutnya yang kedua ada modal pinjaman, debt capital. Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya atau anggota bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga ada sumber lainnya yang sah. Distribusi cadangan koperasi. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU yang dimaksud untuk menupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Fungsi dari cadangan adalah untuk menjaga kemungkinan rugi dan untuk memperkuat kedudukan finansial dari koperasi terhadap pihak luar atau disebut juga dengan kreditor. Dan karenanya dapat diibaratkan sebagai short-term shockers atau mengatasi getaran atau goncangan yang terjadi. Atau manajer harus waspada terhadap kemungkinan yang terjadi kerugian-kerugian sebagai akibat dari turunnya harga pergeseran konsumen.
Bersaing karena munculnya barang substitusi baru. Valuation reserve cadangan untuk penyusun dan keusahaan. Penyusutan dan keusahaan bagi suatu usaha merupakan pengeluaran-pengeluaran yang tersembunyi. Selanjutnya ada capital reserve, dana modal cadangan. Dipupuk dengan dua cara. Yang pertama adalah menahan net margin dari usaha, baik atas dasar yang dialokasikan maupun yang dialokasikan. Yang kedua adalah melalui penahanan modal. Dilihat dari era pembentukannya, maka ada dua jenis cadangan. Cadangan kolektif. Cadangan kolektif adalah cadangan yang tidak ditulis atas nama anggota. Jadi murni dipotong sekian persen dari SKU untuk cadangan. Sedangkan cadangan individual, cadangan yang dapat dibagi-bagikan kepada anggota. Jika koperasi kelak dibubarkan, cadangan individu ini dikumpulkan dan ditulis atas nama anggota. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.